Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas RC akan membahas jurnal yang berjudul Uji Efek Ekstrak Air Daun Pandan Wangi terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah dan Histopatologi Tikus Diabetes mellitus. Dengan saya sendiri, Bunga Prana Rastafani, NIM 1193544 dan teman saya Muhammad Resya Saputra dengan NIM 1193586, Hilyatul Anisa dengan NIM 1193538, Zakia Nursabila dengan NIM 1193512, Jessica Wulan dengan NIM 1193594. Next. Perubahan gaya hidup dan sosial ekonomi akibat urbanisasi dan modernisasi terutama masyarakat di kota-kota besar menjadi penyebab meningkatnya degeneratif, yakni diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia akibat cacat pada sekresi insulin atau keduanya, serta terjadi perubahan progresif terhadap struktur sel beta pankreas. Prevalensi penyakit diabetes mellitus ini diperkirakan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030 dibanding tahun 2007. Selama ini kita tahu bahwa pengobatan dari penderita diabetes mellitus ini dengan menggunakan suntikan insulin dan pemberian obat oral anti-diabetes yang memiliki efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, dan anoreksia, serta membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga banyak penderita yang berusaha mengendalikan kadar glukosa darahnya dengan cara tradisional, yakni tanaman herbal. Salah satu tanaman yang banyak terdapat di Pulau Jawa dan belum banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal anti-diabetes adalah pandan wangi. Pandan wangi merupakan tanaman tropis yang banyak terdapat di dunia terutama wilayah Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri, pandan wangi banyak terdapat di Pulau Jawa. Daun pandan wangi ini berkhasiat sebagai obat anemia, bau badan, diabetes, gonorea, sapremia, dan sifilis. Pada pengobatan beberapa penyakit, daun pandan ini diseduh dengan air panas dan diminum secara rutin. Untuk tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui ekstrak etil asetat daun pandan wangi mengandung senyawa terpenoid dan steroid yang berpotensi sebagai antidiabetes secara in vitro dengan daya hambat sebesar 0,79% pada konsentrasi 3,12 ppm dan dilakukan penelitian mengenai kandungan senyawa bioaktif ekstrak air daun pandan wangi serta efeknya terhadap penurunan kadar glukosa darah dan perubahan histopatologi pankreas secara in vitro. Air dipilih sebagai pelarut ekstrak dalam penelitian ini karena murah dan mudah diperoleh dan digunakan dalam penyajian. Next. Oke, masuk ke metodologi. Jadi penelitian ini tuh didesain dengan post-test only control group yang menggunakan hewan uji coba tikus putih jantan yang bahasa latinnya itu Ratus norvegicus. Dilakukan selama 4 minggu. Nah, maksudnya post-test only control group ini, dia metodenya itu menggunakan ada yang kontrol, ada yang diberi perlakuan gitu intinya. Lalu pengelompokan dan pemberian perlakuan ya menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 kelompok perlakuan. Jadi maksudnya adalah jadi tikusnya itu diambil secara acak terus dikelompokkan. Oh, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan nanti rincinya ada di slide selanjutnya next. Nah, berikut adalah kelompok yang ke-1, itu tikus dengan pemberian pakan standar complete pars, yaitu ini yang dinamakan kontrolnya gitu. Ini yang nggak benar-benar nggak dibikin diabetes sama tikusnya gitu. Nah, lalu yang kelompok 2, ini dibikin diabetes nih, dia dibeli pakan standar, habis itu dikasih aloksan. Nah, aloksan ini yang bikin tikus bakal menjadi menderita diabetes. Lalu yang ketiga ada tikus dengan pemberian pakan standar juga, aloksan untuk biar jadi diabetes dan metformin gitu. Akan ada pengaruhnya apa sih metformin ini ke tikusnya nanti gitu. Lalu yang kelompok 4 dia sama, terus ditambahin lagi sama ekstrak daun pandan wangi 300 mg. Nah, jadi ada ngaruhnya nggak nih si ekstrak daun pandan wangi ini terhadap tikusnya nanti gitu. Lalu yang kelompok 5 sama kelompok 4, cuman dia lebih banyak antioksidannya itu loh, ekstrak daun pandan wanginya dia lebih banyak 2 kali lipat daripada yang kelompok yang keempat gitu. Langsung next. Nah, pada uji kali ini tuh ada 3 tahapan percobaan. Yang pertama ada pembuatan ekstrak daun pandan wangi.
yaitu menggunakan metode maserasi sehingga diperoleh ekstrak air daun pandan wangi, kemudian dilakukan screening fitokimia ya kayak polifenol, saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, dan aktivitas antioksidannya nanti yang ada perhitungan nanti kita bahas. Lalu yang kedua itu ada uji in vivo. Sama habis diuji in vivo, jelas kita nanti melakukan pengamatan di sel pankreasnya itu gimana, nanti akan dibahas di hasil dan pembahasan. Nah, untuk mengetahui efek ekstrak air daun pandan wangi terhadap penurunan kadar glukosa darah, terus histopatologi pankreas juga bisa dilihat nih, kira-kira gimana nih pankreasnya kalau udah dikasih perlakuan-perlakuan tersebut gitu. Lanjut. Nah, nanti kan ada analisisnya. Pas di proses analisisnya, mereka menggunakan metode DPPH untuk aktivitas antioksidan. Jadi supernatan dari si pandan wangi itu ditambahkan larutan DPPH gitu. Habis itu dibiarin 10 menit, diukur absorbansi pakai spektro dengan panjang gelombang 517 nanometer. Habis itu aktivitas scavenger radikal bebasnya itu dihitung dengan rumus yang ada di slide nih. Dia 100 dikali 1 min absorbansi dari sampel per absorbansi dari kontrol gitu. Jadi nanti ada ya sampelnya itu maksudnya yang tikus-tikus yang K2 sampai K5. Terus absorbansi kontrolnya itu tikus yang kelompok yang pertama gitu. Lanjut. Lalu ada kadar glukosa darah. Nah, ini prinsip analisis untuk kadar glukosanya itu seberapa nih di darahnya si tikus gitu kan. Makanya nanti darahnya nanti disentrifus selama 4000 rpm 15 menit untuk dia tuh misahin si serum sama plasma darahnya gitu. Nah, serum darahnya itu diambil 10 mikroliter, dicampurin sama si pereaksi kit, terus dihomogenin tuh. Lalu bisa diinkubasi dulu. Nah, baru bisa kita pakai spektro panjang gelombang 500 nm. Dapatlah kita bisa ngitung kadar glukosa darahnya dengan satuan miligram per dl. Nah, rumusnya itu absorbansi sampel per absorbansi standar. Nah, ini penting nih. Jadi absorbansi standar dulu, kita pakai larutan glukosa standar dulu untuk mengetahui absorbansi standar dulu, karena kan dia sebagai pembanding gitu. Jadi untuk kadar glukosa ini pembandingnya itu pakai larutan standar glukosa lalu dikali 100 gitu. Lanjut. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana langkah pertama itu daun pandan wangi yang telah dikeringkan dan dipisahkan dari kotoran akan dihaluskan dengan blender hingga menjadi bubuk. Lalu selanjutnya diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 ml sehingga diperoleh bubuk daun pandan wangi. Setelah itu dilakukan ekstraksi dengan cara merendam sebanyak 12,50 gram bubuk daun pandan wangi dengan 100 ml aquades selama 3 hari pada botol gelas tertutup. Di mana selama proses ekstraksi ini dilakukan juga pengadukan dengan shaker selama 3-4 jam per hari. Dan dilakukan juga penggantian cairan penyari dengan jumlah yang sama dengan yang pertama. Setelah proses maserasi berakhir, dilakukan penyaringan hingga didapatkan filtrat dan dipekatkan dengan rotary vacuum evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian didapatkan ekstrak kental air daun pandan wangi. Next. Setelah didapat ekstrak daun pandan wangi, kemudian dilakukan screening fitokimia senyawa golongan polifenol, saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, dan aktivitas antioksidan, serta dilakukan uji in vivo, di mana pengujian in vivo ini dilakukan terhadap tikus putih, yaitu Latus norvegicus, strain Wistar jantan selama 4 minggu, di mana hewan coba tikus ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang seperti dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Setiap kelompok itu dipisahkan dalam kandang yang berbeda. Sebelum perlakuan, tikus diadaptasikan pada kondisi laboratorium selama 1 minggu dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Setelah masa adaptasi, dilakukan juga induksi aloksan secara intraperitoneal 125 mg per kilogram BB pada 4 kelompok tikus, kecuali kelompok yang normal tadi, untuk memperoleh kondisi diabetes pada tikus. Selanjutnya pemberian ekstrak air daun pandan wangi dan obat metformin pada tikus ini dilakukan dengan cara per oral setelah tikus mengalami diabetes mellitus. Pengukuran kadar glukosa darah semua tikus ini dilakukan pada minggu ke-0, 1, 2,
3 dan 4 dengan metode glukos oksidase, yaitu dengan mengambil 1 ml darah secara retroorbital plexus. Lalu pada minggu keempat dilakukan proses pembedahan untuk mengambil jaringan pankreas untuk dilakukannya fotohistopatologi. Next. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama pembahasan tentang analisis bahan baku, di mana di sini udah disajiin ya tabelnya. Tabel dari hasil uji fitokimia ekstrak air daun pandan wangi, di mana keterangannya untuk uji fitokimia yang alkanoid itu yang memiliki plus itu berarti dia itu mengandung senyawa ujinya. Nah, untuk yang mendapat nilai plus itu ada alkaloid, tanin, flavonoid, dan polifenol. Nah, untuk yang saponin, dia itu hasilnya itu minus, berarti di mana dia itu tidak mengandung senyawa uji tersebut gitu ya. Nah, untuk hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ekstrak air daun pandan wangi mengandung tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Dari keempat senyawa yang terkandung dalam ekstrak air daun pandan wangi, yaitu ada tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Alkaloid, flavonoid, dan polifenol merupakan senyawa aktif bahan alam yang telah diteliti memiliki aktivitas hipoglikemik, sedangkan tanin berfungsi sebagai antioksidan dan menghambat tumbuhan tumor. Next. Nah, di sini yang kedua, kita mengamati aktivitas antioksidan ekstrak air daun pandan wangi. Nah, di sini ada tabel ya, data aktivitas antioksidan ekstrak air daun pandan wangi. Dengan data merupakan hasil rata-rata dari 2 kali pengulangan, yaitu 66,82 kurang lebih 0,69. Nah, aktivitas antioksidan dalam ekstrak air daun pandan wangi ini didukung dengan adanya senyawa bioaktif seperti tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Nah, flavonoid ini merupakan senyawa yang erat kaitannya sebagai zat yang mempunyai kapasitas antioksidan bagi tubuh. Pemberian antioksidan dapat menurunkan tingkat cengkaman oksidatif sehingga memperlambat terjadinya penuaan dini dan komplikasi berbagai penyakit. Nah, daun tanaman pandan wangi memiliki kemampuan sebagai anti kanker, antimikroba, menurunkan kadar kolesterol, dan kadar glukosa darah, bersifat antibiotik, dan dapat memberikan peningkatan kekebalan tubuh. Next. Nah, yang ketiga, pengaruh induksi aloksan terhadap kadar glukosa darah dan kerusakan pankreas tikus. Nah, jadi di sini menggunakan mekanisme toksisitas aloksan ya, yang diawali dengan masuknya aloksan ke dalam sel-sel beta pankreas, dan kecepatannya itu pengambilan akan menentukan sifat diabetogenik dan aloksan. Nah, yang terjadi itu pertama, kerusakan pada sel-sel beta terjadi melalui beberapa proses secara bersamaan. Mekanisme kerja aloksan menghasilkan kerusakan pada sel-sel beta pankreas, terutama yang menyerang senyawa-senyawa seluler yang mengandung gugus sulfidril. Nah, asam-asam amino sistein dan protein yang berikatan dengan gugus SH. Nah, termasuk enzim yang mengandung gugus SH juga ya. Jadi termasuk gugus SH itu juga akan mengalami penyerangan senyawa-senyawa seluler itu. Nah, terus induksi aloksan pada dosis 125 mg per kilogram BB secara intraperitoneal mampu meningkatkan kadar glukosa darah dan kerusakan kadar sel beta pankreas tikus. Nah, tikus juga dinyatakan hiperglikemia bila kadar glukosanya itu lebih dari 135 mg per ml. Next. Selanjutnya ada pengaruh pemberian ekstrak air daun pandan wangi dan metformin terhadap kadar glukosa darah tikus. Jadi, tikus kelompok K2, K3, K4, dan K5 itu dikondisikan untuk mengalami diabetes mellitus dengan cara induksi aloksan sebesar 125 mg per kilogram BB. Setelah mengalami kondisi diabetes mellitus, kemudian dilakukan pemberian obat metformin pada tikus kelompok K3, K4, dan K5. Gambar di samping menunjukkan terjadinya penurunan dan peningkatan kadar glukosa darah tikus akibat perlakuan yang diberikan. Peningkatan kadar glukosa darah ditunjukkan oleh tikus kelompok perlakuan normal atau K1 dan diabetes atau K2, sedangkan penurunan kadar glukosa darah ditunjukkan oleh tikus kelompok perlakuan
diabetes plus metformin atau K3, diabetes plus EADPW 300 mg per kilogram BB atau K4, dan diabetes plus EADPW atau K5. Penurunan kadar glukosa darah paling tinggi terjadi pada kelompok diabetes dengan terapi metformin, yaitu sebesar 42,86%. Penurunan terbesar terjadi pada tikus kelompok perlakuan diabetes dengan terapi metformin, tikus kelompok perlakuan diabetes, dan diabetes dengan terapi EADPW 300 mg per kilogram BB tidak memberikan pengaruh yang nyata. Namun terjadi penurunan kadar glukosa darah pada tikus kelompok perlakuan diabetes dengan terapi EADPW 300 mg per kilogram BB. Sedangkan pada tikus kelompok perlakuan diabetes terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Penurunan kadar glukosa darah pada tikus kelompok perlakuan diabetes dengan terapi metformin dapat disebabkan oleh adanya mekanisme spesifik metformin dalam menurunkan kadar glukosa darah. Mekanisme metformin dalam menurunkan kadar glukosa darah meliputi stimulasi glikolisis langsung pada jaringan perifer dengan peningkatan pengeluaran glukosa dari darah, mengurangi gluconeogenisasi, memperlambat absorpsi glukosa dari darah, pengurangan kadar glukagon dalam plasma, dan meningkatkan pengikatan insulin pada reseptor insulin. Selanjutnya, ada pengamatan histopatologi pankreas pada tikus percobaan. Jadi tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai pengaruh pemberian metformin dan ekstrak air daun pandan wangi atau EADPW terhadap pemulihan fungsi pankreas akibat induksi aloksan. Gambar yang tertera merupakan hasil pengamatan histopatologi pankreas pada kelompok perlakuan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan histopatologi pankreas tikus dapat diketahui bahwa pada tikus normal atau K1 tidak ada atau terjadi nekrosis dan terlihat inti sel sangat padat, serta tidak terdapat sel-sel yang mengalami edema atau pembegakan, sehingga mengindikasikan bahwa islet Langerhans dalam keadaan normal. Hal yang tidak serupa terlihat pada hasil histopatologi kelompok diabetes K2. Pada kelompok perlakuan K3 menunjukkan terjadinya nekrosis dan degenerasi yang cukup parah. Hal ini disebabkan karena mekanisme kerja metformin bukan melalui stimulasi sel-sel beta pankreas, melainkan berpengaruh terhadap kerja insulin dan menurunkan produksi glukosa, sehingga tidak terjadi perubahan morfologis secara berarti. Berdasarkan hasil pengamatan histopatologi pankreas tikus, dapat diketahui bahwa pada tikus normal, itu pankreasnya masih normal dan masih terlihat inti sel yang sangat padat. Sedangkan pada K2 juga sama seperti K1 dan K3 itu, dia nekrosis dan degenerasinya cukup parah. Dan itu disebabkan karena flavonoid yang diketahui mampu berperan menangkap radikal bebas atau berfungsi sebagai antioksidan alami. Aktivitas antioksidan tersebut memungkinkan flavonoid untuk menangkap dan menetralkan radikal bebas. Selain itu, ada alkaloid yang juga terbukti mempunyai kemampuan regenerasi sel beta pankreas yang rusak. Aktivitas antioksidan yang dimiliki ekstrak air daun pandan wangi juga tinggi, yaitu sekitar 66,82%, sehingga diduga mampu memperbaiki sel beta pankreas yang rusak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, senyawa bioaktif yang terdapat dalam ekstrak air daun pandan wangi ini adalah tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Kemudian aktivitas antioksidan dalam ekstrak air daun pandan ini sebesar 66,82%. Yang kedua, berdasarkan hasil uji, didapatkan bahwa terapi diabetes dengan obat metformin lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah. Namun, tidak lebih baik dalam memperbaiki kerusakan jaringan pankreas akibat senyawa diabetagonik aloksan jika dibandingkan dengan ekstrak air daun pandan wangi. Yang ketiga, dosis ekstrak air daun pandan wangi sebesar 600 mg per kilogram lebih baik
dalam menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki jaringan pankreas jika dibandingkan dengan dosis 300 mg per kilogram. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.